Di era pandemi COVID-19 ini, kebijakan new normal ternyata tidak membunuh kreativitas kita. Contohnya, Firman Venayaksa dan kawan-kawan di Untirta Press membuat satu buku New Normal berisi 34 penulis dari segala kalangan, budayawan, kepala daerah, akademisi, aktivis, LSM, dan orang biasa. Nah, seperti biasa, di setiap ada kebijakan dan bencana, selalu ada penyimpangan. Nih, 3 kasus ada di Banten. Polri usut 55 kasus bansos COVID-19 dan 3-nya ada di Banten. Dan yang paling menarik adalah di Banten itu ketika era COVID-19 ya, penerbit lokal, penerbit Banten justru bergairah. Nih, Gong Publishing, peti mayat koruptor ya. Mendekatkan, ini Gong Publishing juga nih. Muda Bercahaya, ini Utulja. Ibu dan Darah Kopi, masih Gong Publishing. Malam Duka nih, Lazharfa. Jadi Gong Publishing menerbitkan 5 buku. Kemudian ada perorangan ini, Neng Jahra. Luar biasa ya, ini saat COVID Corona. Jadi di rumah saja justru menulis buku. Ini Biemko, ini Muhammad Rois Rinaldi dan kawan-kawan, harus saya Rois, tentang orang yang memasangkan sayap kecil di pundak para pemimpi. Ya, terus nih Toto Ester Adik. Ya, ada juga Gaksa Entertain, lupa ya, tentang New Zealand, Muhammad Haidir. Perjalanan, dan tentu yang akan saya bahas ini new normal. Oke. Menuju new norma kurung buka L kurung tutup baru. Jadi ini ada 2 perpaduan ya, kebijakan dan gagasan. Di sini menuju norma, nilai-nilai baru ya, norma, dan menuju normal baru atau new normal, yaitu ada kebijakan pemerintah dan ada semacam gagasan atau kebiasaan baru. Nah, Untirta Press, Firman Venayaksa, Hilman, kemudian Desma, dalam waktu 2 minggu kalau nggak salah merancang sebuah buku Bunga Rampai ini. 34 penulis, bayangkan. Dan yang paling menarik adalah Rektor Untirta yang selama ini jarang sekali melihat dunia luar. Jarang sekali melihat dunia luar. Tiba-tiba dengan Untirta Press bersinergi satu frekuensi antara Firman Venayaksa yang memang kebiasaannya aktif di komunitas, dia Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat, juga pernah jadi Presiden Rumah Dunia, dan Fatah Sulaiman ini doktor, punya visi baru bahwa sebuah peristiwa, kebetulan ini bencana wabah, didokumentasikan kebijakan dari pemerintah. Ini saya harus mengacungkan jempol karena apa? Karena 34 penulis kemudian dibuka untuk khalayak siapa yang mau terlibat. Nah, dalam kata pengantarnya yang paling menarik, tadinya saya akan menduga karena di sini ada Wahidin Halim dan sebagai Gubernur Banten dan Andika Hajrumi sebagai Wakil Gubernur Banten. Tadinya saya menduga ini persoalan primordial ya, atau struktural ya. Di buku ini tadinya saya menduga akan ada kata pengantar dengan logo Provinsi Banten, burung Garuda, seperti yang ada di sini ya. Di sini ada kata pengantar Andika. Jadi buku ini dilempar ke publik. Jika ada logo burung Garuda berarti udah pengecualian itu. Berarti biasanya itu terkait dengan dana APBD atau APBN. Pasti ada sumbangsi dari uang rakyat tadi ya. Atau setidak-tidaknya ada namanya di sini gubernur misalnya atau Wahidin Halim. Tapi ini yang membuat saya salut bahwa institusi pendidikan harus mandiri, harus independen.
walaupun di sini ada Andika dan Wahidin Halim, itu tidak lantas membuat mereka istimewa. Mereka diperlakukan sebagai kepala daerah yang harus menulis. Nah, apa isinya? Saya sudah 2 hari membaca buku Menuju Norma Baru ini. Jadi Menuju Norma Baru ini secara kemasan menarik nih, hardcover, dan harganya murah ini, 100.000, kata Firman Hadiansah, Dr. Firman Hadiansah, dosen di sana. Ini 100.000 tidak didanai siapa-siapa, justru dari penjualan. Cari donatur, ada satu bank BNI kalau nggak salah juga support, kemudian membeli. Nah ini harganya 125. Jadi ini memang kertasnya tebal tapi bukan hardcover. Jadi maksudnya saya ingin membandingkan bahwa harga itu juga berpengaruh. Kalau yang ini saya tidak ini harganya 70-an ribu kalau nggak salah. Tebalnya hampir sama. Sebenarnya ini hampir sama nih kualitasnya, dua buku ini ya. Nih, 2 buku ini hampir sama nih. Cuman bedanya memang pakai kertas art paper yang di dalam nih, yang punya Bimco ini. Kalau yang ini biasa book paper. Jadi harga juga menentukan. Nah, sekali lagi, ini editornya Firman Hadiansah, dia menyaring 34 penulis, dilemparkan undangan, ayo menulis. Kemudian ko-editornya adalah Hilman Irmansah dan Desma Yuliadi Saputra. Oke, ini ukuran kertasnya 16 x 24 cm. Nah, yang paling menarik adalah kata pengantar dari Profesor Dr. Haji Fathah Sulaiman, STMT. Saya hanya mengutip satu paragraf saja nih. Jadi, maksud itikat baik dari Untirta secara kelembagaan adalah tulisan dalam buku ini, kata Fathah Sulaiman, juga sekaligus menjadi komitmen, saya ulang ya. Tulisan dalam buku ini juga sekaligus menjadi dokumen sejarah penting bahwa kita memiliki komitmen yang kuat menjaga soliditas dan solidaritas kemanusiaan untuk bersama menghadapi ujian wabah COVID-19 yang melanda dunia. Itu dari Fathah. Nah, ini dari Firman Hadiansah sebagai editor. Jadi saya ambil juga yang terakhir nih. Ini jadi kita harus tahu. Tulisan-tulisan yang ada di dalam buku ini cukup berwarna, selain yang bersifat konseptual, teoritik, akademik, kritik, kebijakan, ada juga nada reflektif seperti Profesor Tihami dan Dodi Nandika. Semua bergumul dan saling melengkapi sebuah naskah yang kelak akan dicatat sebagai artefak intelektual di masa depan. Itu kata Fathah Sulaiman sebagai rektor dan Firman Hadiansah sebagai editor. Bagaimana ke-34 penulis? Yuk kita ikuti. Nah, ada seberapa buku nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 buku terbit yang Muhammad Haidir, catatan perjalanan di New Zealand. Saya belum dapat bukunya. Jadi kalau ini kumpulan cerita pendek ditulis oleh seluruh orang Indonesia tentang korupsi, jadi anti korupsi. Ini Gong Publishing. Kalau ini menulis tentang new norma atau new normal, ya. Nah, kalau ini adalah endorsement. Jadi di sini ada 24 penulis. Jadi 24 penulis mengendorse tentang kebaikan Irfan Haq seseorang. Jadi perbedaannya di situ. Ini juga tentang puisi, Toto Esteradik puisi. Ini kumpulan esai dari para penghafal Quran perempuan ya. Hafizah ya, yang perempuan itu. Saya lupa. Hafizoh. Ini dari Utrujah ya, jadi Yayasan Utrujah penghafal Quran. Nah, ini Lazharfa. Isinya juga tentang esai dari para relawan yang bergelut di saat bencana waktu 2018 kalau nggak salah ya, apa 2017 tsunami itu ya. Ini esai-esai tentang literasi dari Ardian D. Nah, jadi menarik. Ini bagaimana kualitas dari tulisan-tulisan ini? Nah, tentu tadi Firman sudah menghantarkan kita bahwa ini sangat beragam, ya, beragam. Nah,
Agus Safari, Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Inovasi, Pengabdian dan Hilirisasi Riset Untirta. Jadi dia pakai judul New Normal antara euforia dan adaptasi. Saya ada catatannya. Catatannya bagi saya di sini tidak ada yang baru. Jadi ada istilah misalnya tukang bangunan itu ada dikumpul-kumpulkan, lalu disusun. Itu ada istilah tukang bangunan. Jadi menulis ulang apa itu new normal. Nah, tapi di sini ada yang menarik, yang saya catat quote-nya adalah orang pintar itu khawatir dengan new normal, tapi orang yang tidak berpendidikan, kata dia, new normal itu adalah berarti kebebasan. Itu ya. Nah, yang kedua, norma baru adaptasi pelayanan publik baru. Ahmad Jajuli Abdillah, anggota DPRD Provinsi Banten. Saya udah baca juga. Panjang ini, berapa halaman ini ya, dari halaman 7 sampai halaman 14, 7 halaman. Catatannya lumayan. Adaptasi pelayanan publik baru ini ya. Jadi dia ke era digital. Tapi memang tidak ada yang baru karena itu sudah dibicarakan. Alurnya, nah di sini saya tulis harusnya Jajuli ini kan otoritasnya dia sebagai ketua DPRD. Nah, dia tidak memfungsikan itu. Padahal kalau misalnya dia fokus ke era digital, misalnya new norma itu, dia bisa mengintimidasi tanda kutip atau mengagitasi, mengingatkan para pejabat eksekutif. Misalnya nih kalau dari saya tentang new norma di era digital, dia menulis tentang generasi 4.0 ya. Saya di sini akan menulis misalnya mengusulkan ke para teman-temannya, terutama yang panitia anggaran itu, anggota dewan lainnya atau para eksekutif, bahwa era new normal ini anak-anak muda di Banten harus difasilitasi misalnya. Jadi konkret ya, itu catatan saya. Nah, sekarang yang ketiga, new normal bersama new media. Ahmad Sihabudin, Guru Besar Komunikasi Lintas Budaya Fisip Untirta. Nah, di sini saya ada catatan di sini karakteristik dari ini soal lahirnya media baru itu, karakteristiknya di sini cepat dan umpan baliknya bersifat langsung. Ada catatan non diskriminasi dan partisipatif. Nah, saya agak puyeng bilang non diskriminasi. Memang sarana itu tidak diskriminatif, tapi kalau dibahas orang-orang yang usernya itu sangat diskriminatif sekali, sara, rasis ya. Nah, ini harus didiskusikan. Nah, catatan lainnya adalah sayang tidak diteruskan idenya. Jadi yang paling menarik dari tulisan berapa halaman ini? 15 sampai sampai 25, berarti 10 halaman. Ahmad Syahabudin ini menulis di sini satu usulan dia. Ini yang sebetulnya para penulis di sini tuh tidak out of the box, tidak berani keluar dari kungkungan new norma itu. Jadi di sini ada ide menarik sekali. Tulisannya begini di halaman 18. Kemarin saat kami rapat koordinasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untirta dalam rangka hidup new normal, saya tawarkan kepada seluruh program studi dengan membuat skenario perkuliahan ya untuk tahun 2021. Kamu ingin rancang perkuliahan tatap muka kombinasi daring. Tatap muka dengan mengurangi jumlah rombongan belajar. Cukup 15 orang saja. 15 orang mahasiswa maksud saya, dan juga mengurangi durasi satu satuan kredit semester sama dengan 30 menit, cukup 30% sampai 50% tatap mukanya, sisanya dengan media daring. Nah, ini nggak diteruskan. Harusnya justru misalnya begini, kalau kita memotret view vendor kita arahkan ke satu objek, nggak mungkin kita bisa ambil semua, maka kita ambil angle satu sudut saja, satu topik menarik. Kalau saya ke pasar, saya akan memotret orang yang jualan kelapa. Nah, di sini sebetulnya udah bagus ini Syahabudin ini, Ahmad Syahabudin. Sayang dia terlalu melebar, terlalu umum. Hampir kebanyakan semua penulis di sini seperti itu. Sayang tidak diteruskan idenya. Jadi coba kalau fokus ke situ. Jadi ide baru soal skenario perkuliahan 2021 yang mestinya jadi angle tulisan ini. Jadi merancang perkuliahan, tatap muka kombinasi daring tadi. Sayang angle bagus ini tidak diteruskan. Padahal kalau fokus ke skenario kuliah menjadi menarik. Oke, kita ngopi dulu. Nah, pembahasan new normal ini
masih bagian pertama. Jadi ada 8 penulis yang baru saya baca dan saya coba ulas. Dari 8 penulis ini yang terbaik nih. Jadi saya membaca itu Agus Safari, Ahmad Syihabuddin, Ahmad Jajuli, Aji Bahroji, Andika Ajrumi, Andra Soni, Asep Ridwan, Bahrul Ulum, Boni Triana, dan Bodi Rustandi. Yang paling bagus nih Aji Bahroji. Apa? Jadi begini. Ini subjektivitas saya ya. Jadi boleh saja yang lain tidak setuju. Jadi kalau kita menulis, ada 2 di sini bilang artikel atau esai. Jadi ini dilempar ke publik nih. Dilempar ke publik kan. Nah, karena dilempar ke publik, maka kita harus bersiasat menuliskannya. Nah, maka esailah jawabannya. Karena kalau makalah, di sini ada beberapa makalah presentasi. Makalah itu adanya di ruang-ruang privacy, misalnya di perkuliahan ya. Nah, Aji Bahroji ini menarik. Dia menulis ya karena dia jurnalis ya. Esai itu harus ada tokoh kontekstual. Nah, Aji ini menarik. Menuju new normal, menggagas kreatif hub Banten, penghubung ya. Jadi ada ide, gagasan yang ditawarkan dan dia fokus. Aji Bahroji ini. Dia founder sultan.com. Dulu dia berapa ya, jadi relawan Rumah Dunia berapa tahun, saya lupa, dari tahun 2004 sampai tahun berapa. Dan dia kuliah di FISIP. Dan dia jadi ketika orang kuliah, dosennya bahkan dia mahasiswa pertama yang bisa menulis esai di koran Radar Banten. Jadi masih kelihatan bagusnya. Jadi Aji Bahroji ini fokus. Bisa jadi April 2020 adalah bulan yang sulit untuk dilupakan bagi kawan saya Jamal, seorang wedding organizer di Cilegon. Nah, jadi dia sodorkan satu masalah. Ini esai karena dilempar ke ruang publik sehingga dekat dengan pembacanya. Jadi dia mengusulkan tentang industri kreatif ya. Nah, saya punya catatan juga. Bagus, ide disodorkan. Ada tokoh, sayang endingnya Jamal tadi yang wedding organizer itu tidak diteruskan. Nah, bagaimana Jamalnya, bangkit atau tidak? Jadi Aji ini punya tesis bahwa new normal ini menjadi peluang yang bagus untuk dunia kreativitas, terutama 4.0. Maka pembuktiannya dia sodorkan. Disodorkan pembuktiannya ini ya. Nah, hanya memang di endingnya andai saja Jamal dituliskan, bagaimana sekarang dia bangkit atau tidak. Nah, ini dia episode 1. Nanti akan saya teruskan ulasan new normal. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tonton terus Golagong TV, tentang literasi semua ada di sini.